Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama kita di podcast Adsep. Dimana kali ini podcastnya yaitu dengan suasana yang berbeda dan lebih asik tentunya ya Pak. Ya. Oke, di samping saya sudah hadir yaitu Pak Adi Nugroho. Saya akan membacakan sedikit CV beliau. Di sini beliau pernah menjadi karyawan perbankan, trainer atau pelatihan tenaga pendidik di beberapa jenjang pendidikan. Betul Pak? Betul. Ya. Beliau juga pernah menjadi dosen di STIE, ASMI Politeknik LP3I, dan telah terlisensi training sertifikasi profesi oleh BNSP. Dan saat ini beliau juga salah satu dosen saya di Universitas Ahmad Dahlan ya Pak. Iya. Sebelumnya dan Anda masih banyak rajin. Rajin terlambat ya. Siap. Oke, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah luar biasa. Baik. Gimana? Kamu juga, Pak? Alhamdulillah baik Pak. Oke, lanjutkan. Oke. Sebelumnya kesibukan Bapak apa nih Pak? Masih menggeluti dunia pendidikan formal dan beberapa non formal, dan sudah sedang merintis sedikit usaha. Berarti punya usaha ya beliau guys. Oh iya. Iya betul. Rugi kalau nggak punya usaha. Oh iya siap, betul tuh, dicatat guys. Oke. Hari ini kita akan membahas tema tentang sistem starting bisnis berbasis Islam bagi anak muda, gitu Pak. Oke, menarik. Simplisasinya yaitu bagaimana sih cara anak muda itu membuka atau membangun bisnis tapi tetap dalam koridor Islam, begitu Pak. Jadi mereka itu menjalankan bisnisnya tapi tetap pada on the track Islamnya, begitu Pak. Oke. Ya. Ya betul. Ya. Sudah ditanggapi? Oke. Ya gini deh ya. Dunia bisnis sekarang kita mudah mendengar dan terasa ada semacam trending, ngetren lah hal seperti itu, dan booming tentang bisnis syariah. Ya benar Pak. Ya, dan apakah itu bisnis yang paradigma yang baru? Itu enggak. Itu sesuatu yang zaman sejarah zaman Nabi Muhammad itu bisnisnya memang bisnis syariah. Tetapi kan di dalam perkembangan dunia global dan sampai sekarang ini kan dominasi kapitalis liberalis itu lebih dominan ya, lebih menjanjikan dan seterusnya, lebih kelihatan hasilnya. Itu pernah terjadi seperti itu, dan sekarang kelihatannya sudah ada tren untuk melakukan bisnis yang sesuai dengan hukum syariah. Dan sebenarnya kembali ke masalah zaman Nabi Muhammad itu kan, sahabat-sahabat itu kan dalam menjalankan bisnis juga sudah sangat syariah, ya kan, sesuai dengan hukum Islam tentunya. Seperti sahabat Nabi, seperti Abdurrahman Auf, seperti istri beliau Khadijah, itu semua juga seorang pengusaha dan entrepreneur yang menjalankannya dengan syariah, mengikuti apa yang sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Oke, begitu teman-teman. Jadi bisnis Islam itu berarti sudah ada sejak zaman dahulu gitu ya Pak? Betul, sejak turunkan Al-Quran itu sudah diatur. Ya. Jadi kita itu sebelum masuk ke sana tuh Pak, sebelum mendalami lebih dalam lagi, di sini kita mau menjelaskan tentang mungkin kebingungan teman-teman atau saya sendiri nih Pak. Jadi masih samar-samar. Sudah merintis atau baru mau? Belum Pak. Jadi kita mungkin kita lebih memahami pandangan Bapak tentang terkait apa sebenarnya bisnis Islam itu sendiri. Oke. Bisnis berbasis syariah. Iya, benar. Bapak mungkin mulai sedikit cerita. Perbankan sekarang sudah ramai mensyariahkan dirinya, gitu. Benar Pak. Di samping dia tidak meninggalkan konvensionalnya, karena dia dalam praktek konvensional juga ada potensi nasabah juga masih banyak.
Nah, di samping itu dia juga membuka kepada nasabah-nasabah yang ingin apa namanya dikelola secara syariah, maka dia membuat bank syariah di samping bank konvensional lainnya. Dan alhamdulillah perbankan yang plat merah itu ya, yang nilai BUMN itu juga juga ada syariahnya, dan bahkan sekarang semua di merger menjadi Bank Syariah Indonesia kan gitu. Iya, Ya Pak. tidak ada persaingan dari sehat. Itu saya rasa sesuatu yang yang positif. Nah, anak-anak muda yang sedang senang dengan bisnis dan dia melirik dengan dunia syariah itu ada bagusnya, karena tidak heran karena masyarakat Indonesia kan mayoritas muslim ya. Saya rasa itu Iya, juga betul. menjadi pendidikan atau peluang Iya. tersendiri kenapa memilih syariah. Cuman yang harus perhatikan di sini adalah jangan hanya asal menambah embel-embel syariah saja ya kan gitu. Tapi padahal di dalamnya belum syariah. Itu menjadi pertanyaan, dan itu sesuatu praktek syariah yang tidak syariah. Iya. Karena di situ menunjukkan adanya sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang ditutup-tutupi ya kan, seperti hanya karena mengejar itu tadi omset lah, mengejar customer lah, karena ada tambahan syariah yang sedang tren tadi ya. Bisnis syariah sebenarnya berbeda dengan berbeda dengan bisnis konvensional yang lain. Cuman di sini adalah hanya beberapa hal yang harus diperhatikan yang mengikuti aturan syariah. Apa sih jangan aturan syariah itu? Syariah itu secara bahasa itu mungkin dikatakan sebagai suatu jalan yang benar. Jalan yang benar. Kalau dari tokoh marketing kita ya, itu Indra Hermawan Karta Atmaja, Hermawan Karta Atmaja, itu bisnis syariah itu bisnis yang santun katanya. Itu hampir mirip dengan apa yang disampaikan oleh pembicara sering memberikan materi tentang bisnis syariah itu adalah Muhammad Antonius. Itu zaman Bapak masih kuliah itu beliau sudah menyampaikan atau mensosialisasikan dengan sangat intens itu Muhammad Antonius itu dia kayak orang malam. Nah itu adalah bisnis yang santun, dia jauh berbeda. Jadi santun di sini maksudnya adalah bagaimana supaya yang kita lakukan itu tidak merugikan pihak lain atau pihak kalau itu kita adalah melakukan bisnis kuliner atau bisnis perdagangan, itu tidak merugikan atau tidak mengecewakan customernya atau pembelinya. Sementara itu ya nanti kita konsep-konsep bagaimana untuk bisa menjadi syariah itu kan ada aturannya, ada poin-poinnya gitu yang menunjukkan itu syariah atau tidak syariah kan gitu. Oke, berarti bisa kita garis bawahi bahwa bisnis Islam itu tidak hanya sebagai kayak syariah, berarti kayak syariah itu sebagai embel-embelnya begitu ya Pak. Ya, jadi tidak. kayak harus Betul. dalam prakteknya itu Betul. dijalankan dengan baik dan benar begitu ya Pak. Jadi itu harus ditunjukkan. Iya. Dan jangan salah, bisnis konvensional dengan bisnis syariah sebenarnya tidak berbeda. Bedanya adalah yang satu itu menggunakan aturan-aturan syariah, yang satu enggak. Itu aja sih. Kemudian konsep-konsep yang lain itu hampir sama, kaitannya dengan bagaimana mengejar peluang, bagaimana mendapatkan modal dan seterusnya. Yang satu tidak pakai syariah, yang satu syariah. Oke, di sini kita juga ada beberapa pertanyaan nih Pak. Bagaimana cara atau langkah awal kita nih sebagai anak muda, sebagai saya nih atau teman-teman yang lain itu cara mereka membangun suatu bisnis, terlebih lagi bisnis yang kita bangun ini Pak, karena kita sebagai anak ekonomi Islam itu kita perlu berharap kayak bisnis yang kita jalani itu tetap pada garis Islaminya itu Pak. Bagaimana cara kita membangunnya dan tetap berada pada ranah Islaminya itu? Beberapa cara untuk kita bisa menjadi seorang pengusaha dan menjadi pebisnis
berbasis syariah. Tetapi sebenarnya kan begini maksud Bapak ya. Iya. Syariah itu adalah sebuah cara dalam berbisnis. Kalau mau berbisnis itu sebenarnya itu tidak berbeda dengan bisnis konvensional. Mulai dari mau mengawali dari mana, kemudian ada kendala-kendala apa, semuanya sama dan diatasi dengan cara sama. Orang-orang yang mau mulai bisnis itu biasanya yang pertama itu ada beberapa kenapa dia tidak segera memulainya, itu ada kendala di dalam dirinya sebenarnya. Ya. Yang pertama adalah mungkin dia merasa tidak pengalaman, ya kan? Iya, Pak. Tidak pengalaman di dalam dunia bisnis kan itu, atau itu. Kemudian yang kedua adalah yang klasik nih ya, Iya. tidak punya modal. Iya benar Pak, itu salah satu alasan kebanyakan orang ya. Betul, tidak punya pengalaman, tidak punya modal. Kemudian yang terusnya kan takut gagal. Iya benar. Ya, itu sebenarnya kan ketakutan yang terjadi sangat ironi manakala dia belum mulai kan gitu. Kalau dia memulai dan dia mulai menjalankan, itu saya rasa dia akan menemukan jawaban-jawaban di dalam perjalanan itu kan, seperti itu. Iya benar. Ya, jadi pertama adalah ketakutan, dia belum merasa memiliki pengalaman, ya, kemudian dia tidak memiliki modal, kemudian tadi adalah takut gagal, kemudian dan sehingga dia akan memulai bisnis dari mana dan kapan dan seterusnya, itu akan menjadi stuck di situ. Jadi mereka itu memiliki kebingungan ya Pak, dan faktor takut itu tadi ya. Ya, ketakutan yang tidak beralasan ya, gitu. Ketakutan yang tidak beralasan. Karena semua yang sukses, semua yang berhasil itu kan tetap berangkat dari nol kan. Berangkat dari satu langkah, dua langkah kan, gitu. Sehingga di sini sebenarnya yang dibutuhkan adalah masalah konsekuensi ya, kemudian fokus, kemudian integritas dan seterusnya. Itu adalah karakter yang memang dibutuhkan bagaimana kita menjadi seorang entrepreneur. Itu penjabaran masih banyak juga sih. Bagaimana kita harus bisa mengedrive orang lain yang kita tidak punya, tapi orang lain punya. Kenapa kita nggak gunakan potensi itu? Kesulitan kita punya pengalaman, kita tidak punya pengalaman, ajak orang yang punya pengalaman atau belajar orang yang sudah pengalaman. Dekati dia, tanya dia. Itu kan kita mendapatkan pengetahuan tanpa kita mengalami langsung kan gitu kan. Jadi dari pengalaman orang lain. Kemudian kesulitan kita tidak memiliki modal. Kita coba yakinkan orang lain punya modal. Biar dia yang modali. Ya. Kemudian yang eksekusi kita kan. Dia menjalankan kita kan. Masalahnya tinggal bagaimana kita meyakinkan orang. Ya, itu yang harus kita kita buat biar orang lain percaya pada kita kan gitu. Kemudian kendala lagi yang lain tadi adalah takut gagal. Kalau orang yang sudah berhasil, kita sebut satu, siapa yang sudah berhasil? Contoh, siapa Dewi yang pengusaha yang sudah berhasil siapa? Contohnya Pak Yusuf Hamka yang saya tahu Yusuf Pak. Hamka. Beliau punya yang jalan tol itu Pak ya. Betul, ya Yusuf Hamka. Apakah dia nggak pernah gagal? Pernah Pak. Kita belum mulai udah ngomong gagal ya kan gitu. Ya kan gitu. Kan sangat aneh gitu ya. Nggak bisa logika nggak bisa kita terima loh di akal sehat kita. Kalau belum mulai kok bisa katakan bisa gagal, bisa mengklaim bahwa akan gagal kan, seperti mulai dulu dong. Masalah gagal itu kan nanti kan kita bisa bangun lagi. Bisa dikatakan kayak gagal itu sebuah kepastian gitu ya Pak ya. Maksudnya bukan maksudnya begini, orang-orang tuh pasti mengalami itu begitu sebelum sukses. Keniscayaan gitu ya, keniscayaan gagal itu dan keniscayaan dua-duanya memiliki peluang sama, mau gagal mau berhasil. Jadi selisih antara berhasil dan gagal itu sebenarnya satu. Gagal benar-benar dikatakan gagal manakala dia jatuh nggak bangun lagi.
Yang berhasil adalah sudah jatuh dia bangkit kembali. Oke. Cuma itu aja. Itu terus. Di tahun berikutnya dia gagal lagi. Kalau dia nggak bangkit ya sudah gagal. Tapi kalau mau bangkit lagi dia akan berhasil. Itu terus aja. Apa namanya kalau dalam sebuah grafis seperti itu. Selisihnya satu antara gagal dan berhasil itu kan. Dan tentunya kan bagaimana untuk kita bisa memiliki effort dan tenaga yang bisa dikatakan tidak umum gitu ya. Itu kalau Bapak pernah diskusi atau bicara dengan orang yang sudah pernah sukses itu adalah pertama kita memiliki dream, Mimpi. jangan mimpi, impian. Impian. Ya, lebih produktif. Kalau mimpi itu kayaknya pasif. Impian, big dream kalau perlu. Kemudian impian besar itu atau lebih mungkin bisa dikatakan sebagai sebuah obsesi, ya kan? Itu akan jadi mimpi besar, akan jadi impian besar kita kalau kita tetap diam saja, ya kan? Ya, benar. Ya, kita lagi. Ya. Yang kedua adalah small action. Lakukan dengan langkah-langkah yang kecil. Bahkan mungkin orang lain akan menyepelekan itu dan mentertawakan itu. Gak apa-apa, ya kan? Gak apa-apa. Itu orang lain berhak menilai kan itu. Dan saya juga berhak untuk tidak menanggapi. Dan tidak berhak juga saya untuk menanggapi dan itu buang-buang waktu buat saya. Itu kan seperti itu. Yeah. Itu orang-orang yang orang-orang mau berhasil seperti itu ya. Small action daripada big action, tetapi tidak mengarah pada tujuan. Karena jarak yang ditempuh, jarak sejauh apapun yang ditempuh, semua itu dimulai di langkah kecil. Sampai mungkin kita lari kecil, sampai kita lari sprint, lari cepat di situ. Sampai pada tujuan gitu. Daripada mundur, langkah besar tapi mundur atau berlawanan. Kemudian langkah yang ketiga adalah do it now. Jangan tarso. Lakukan itu sekarang. Jangan nunggu, karena ketinggalan nanti kalau kita menunggu, ya kan? Mau ditunggu apa lagi gitu loh. Benar. Ya itu. Jadi cuma 3 sebenarnya. Itu adalah konsep bisnis ya. Yep. Nah setelah membentuk bisnis sudah terbentuk, sudah kelihatan mulai berjalan, syariah masuk di situ. Jadi jangan langsung syariah dulu. Nah, seperti itu maksudnya. Memang sih kalau mereka secara universal itu syariah itu kan dari bagaimana modal itu didapatkan, bagaimana produk itu dibuat, seperti apa produk itu nanti dipasarkan dan sampai produk itu dikonsumsikan. Dari pertama bahannya dari mana dan dari apa, itu sudah mulai menyentuh syariah. Tapi kalau ini tidak menyentuh ini ditinggalkan semuanya, itu berarti nggak syariah. Itu aja sih. Lagi sekalian membicarakan masalah membangun bisnis itu seperti apa, kemudian baru kita kerja syariah. Jangan dua-duanya nanti takutnya nih kalau misalkan sudah mau bisnis kemudian ada syariah akhirnya ribet seolah-olah gitu jadi bingung sendiri. Enggak, jangan seperti itu. Jalankan bisnis seperti apa adanya aja. Cuman syariah nanti bisa menyesuaikan dan bisa diaplikasikan di situ. Iya, berarti menyesuaikan, berarti kita membuka dan membentuk suatu usaha itu, ya. Lalu nanti kesyariahan itu menggiring. Iya, yang betul. penting kita mendapatkan apa dari segi modal dan cara-caranya tadi tidak ini ya Pak, tidak menyimpang begitu ya. Secara aturan syariah gitu. Kalau menjadi kalau pengalaman Bapak sendiri nih, itu apa bisnis apa yang Bapak jalankan atau saat ini deh yang Bapak jalankan dan Bapak masih memegang itu prinsip keislaman itu sendiri? Pengalaman Bapak kan di dalam seperti nanti di perbankan segala macam itu kan memang nggak syariah ya. Iya Pak. Karena waktu itu memang Bapak bekerja di perbankan yang memang masih konvensional. Ya, terus setelah itu Bapak resign dan kemudian menggeluti di dunia lain, mencobalah bekerja dan seterusnya sampai akhirnya passion ternyata di dunia pendidikan memang cukup lama
eh, dan sekarang eh, merintis di dunia pertanian atau agrobisnis. Ya, agrobisnis ini sangat apa ya, agak apa ya, agak relatif aman lah di dalam anu. Cuman memang hanya praktek-praktek seperti dalam jual beli transaksi di dunia apa namanya bisnis, apa namanya pertanian, perdagangan dan seterusnya, itu memang ada praktek-praktek yang tidak syariah gitu. Seperti apa, dalam hal membeli hasil panen. Iya, Pak. Dan belum, apakah dia secara diborong, belum, nggak ditimbang, langsung dikira-kira begitu Kira. aja. Itu masih banyak praktek-praktek seperti itu sampai sekarang ya. Kalau bapak menggunakannya adalah dipanen tetapi ditimbang kan itu. Dan itu kan sesuatu yang nyata, yang bisa dilihat baik oleh yang punya lahan atau yang punya produk sama yang sebagai pembeli, itu kan tidak ada dosa di situ. Iya. Karena sudah ada akadnya begitu ya, Pak. Betul, dan di situ kan jelas. Jadi tidak ada yang akan dirugikan dan dikecewakan, ya kan? Karena udah disepakati harga berapa, baru barangnya ada berapa. Oke, ini kan kita sudah tadi membahas tentang cara membangun bisnis, dan itu juga sudah dijelaskan oleh Bapak sendiri itu bagaimana konsep-konsepnya. Tapi bisa kita lihat nih Pak, kan masih banyak nih Pak apa namanya kegagalan ya Pak dari bisnis itu sendiri. Nah itu ada nggak sih Pak kayak faktor-faktor karena kurang syariahnya suatu bisnis itu, jadi kayak menyebabkan bisnis itu tuh jadi stuck di situ, bahkan tidak berkembang begitu Pak? Ya, kalau diklaim atau dijudge karena syariah gagal kan gitu. Yang nggak syariah justru yang nggak gagal, ataupun sebaliknya. Atau sebalik. Misalkan itu. Bukan karena itu. Dua-duanya sih berhak untuk berhasil, dan dua-duanya juga memiliki potensi untuk gagal. Ya. Itu ekvivalen. Ya. Memiliki peluang dan resiko yang sama. Jadi di sini bukan masalah syariah dan non syariah, bukan seperti itu. Ini kembali ke masalah apa namanya orangnya, ya kan gitu. Jadi pelaku bisnisnya itu sendiri, yang apakah dia memiliki jiwa yang tangguh, ya, yang apa namanya dalam hal menjalankan bisnis terus belajar, menganalisa tentunya. Di dalam menganalisa ini kan banyak aspek analisa, ya. Bagaimana permintaan pasar, Ya, betul. bagaimana apa namanya menciptakan pasar, bahkan karena pasar tidak hanya pasar yang ada, kita bisa menciptakan pasar. Benar. Kalau kita apa namanya seorang pengusaha itu memiliki inovasi, karena seorang entrepreneur atau seorang pengusaha itu adalah yang dilihat atau yang ini kemampuan dalam inovasi. Apalagi zaman sekarang tuh udah itu ya Pak, canggih banget gitu ya. Betul. Ya. Cepat sekali Iya. zaman berubah. Seorang pengusaha itu harus memiliki prinsip, jika dia menemukan satu usaha, maka selanjutnya dia akan menemukan usaha turunan. Iya, benar. Ya, itu seorang jiwa entrepreneur itu seperti itu. Begitu dapat satu menjalankan satu usaha, maka dia akan apa namanya bisa membaca dan berinovasi bahwa akan ada turunan usaha berikutnya. Tinggal masalah turunan mau dikejar apa enggak, mau direalisasikan apa enggak, atau itu aku mau stop sampai di sini aja. Terus itu ada peluang. Ini bisa aja seperti itu. Atau itu biar untuk orang lain saja. Seperti itu. Sah-sah saja. Berarti begini ya Pak, maksudnya tidak ada faktor entah itu kesyariahan atau tidak, jadi ada penghambat. Justru yang syariah itu justru sebenarnya yang harusnya yang anunya, kalau misalkan jangan dengan benar. Karena kalau syariah itu kan jelas santun, kemudian saya mau cerita sedikit juga ini masalah. Jadi kalau kembali lagi masalah sejarah apa namanya pengusaha zaman sahabat Nabi gitu kan, ya, Abdurrahman Auf itu kan, pertama
dia itu berangkat untuk jadi seorang pengusaha itu dari tanpa modal Udah. sepersen pun. Ya. Ada di apa namanya di sini. Kemudian dalam waktu yang relatif cepat, ya 5 sampai 10 tahun, di bawah 10 tahun yang pasti, itu sudah menjadi tiga besar, tiga bagian dari tiga terbesar apa namanya di wilayah itu. Kenapa dia bisa seperti itu? Itu ada yang pertama karena dia itu integritas. Karena integritas. Orang yang integritas. Kemudian yang kedua adalah dia tidak mencari untung banyak. Itu. Loh, jadi pengusaha kok tidak mencari untung banyak, ya kan? Ya. Tidak mencari untung banyak. Tapi yang dia kejar adalah, oke, dia menjual menjual produk dengan untung 100 perak misalnya ya, itu lebih dia pilih daripada dia mengambil untung 100.000 tetapi hanya menjual satu. Dia menjual yang untung sedikit itu, jualannya banyak. Jadi ini adalah kaitannya dengan apa? Sisi quantity, jumlah. Dia lebih baik menjual banyak tapi untungnya sedikit nggak apa-apa daripada untungnya banyak ini cuma jual satu. Itu konsep dari Abraham Aufs. Nah itu menjadi apa ya, inspirasi apa namanya. Nah, apa kita yang penting laku dulu ya. Iya. Ya kan gitu. Iya Pak. Laku dulu daripada kita tahan karena apa mengejar untung besar malah nggak laku kan. Iya benar Pak. Kenapa? Tadi itu begitu laku cuma satu selama satu bulan. Iya. Tapi kalau kita untung sedikit, tapi apa namanya mendapatkan keuntungan besar karena apa? Penjualnya banyak. Ini nggak berarti terjadi karena volume, karena itu jadi jumlah. Itu lebih bagus. Iya. Kemudian kalau Abdurrahman Auf juga lebih suka transaksinya secara tunai. Lebih suka transaksinya secara tunai. Mereka pun tidak menerima, tidak menolak dengan secara apa namanya kredit, tetapi dia lebih suka dengan. Kenapa? Dia lebih cepat putarannya, cash flow-nya lebih cepat, lebih mudah daripada yang apa namanya, aduh mau diputar ini masih di sana, ya kan, dananya masih di A, di B kan itu, karena kan memang belum jatuh tempo kan gitu. Sedangkan kita butuh dana itu sekarang, maka itu lebih memilih yang transaksi lebih apa namanya lebih mudah itu adalah dengan tunai atau cash. Maka kita lebih suka kalau transaksi cash and carry ya. Iya benar. Nggak usah tampaknya besok bisa gitu loh, padahal besok kita mau belanja juga kan, sangat seperti itu. Itu apa namanya bisa dikatakan sebagai konsep bisnis yang sebenarnya sederhana gitu ya, sebenarnya simple gitu loh, tapi saya Oke. Jadi kayak konsepnya simple tapi tetap pada koridor Islam begitu ya Pak. Tidak muluk-muluk gitu ya. Tidak muluk-muluk, Iya benar sih. ya, seolah-olah di situ ada semacam win-win solution ya antara pebisnis dan sebagai pihak customer, itu ada merasa sama-sama diuntungkan. Sama-sama diuntungkan. Customer itu merasa mendapatkan apa namanya manfaat dari apa yang dia telah konsumsi atau dia nikmati, dapat kepuasan di situ. Nah, kita sebagai pelayan jasa kan itu, kita juga sudah mendapatkan imbalan. Jadi bisnis Anton tadi kembali kepada apa yang dikatakan oleh Muhammad Anton. Oke. Setelah bahas itu tuh Pak, jadi begini, bagaimana ya Pak bisnis kita itu agar tetap terjaga dan berjalan yang Bapak lakukan selama ini nih di dalam bisnis Bapak atau praktek yang telah Bapak lakukan hari ini gitu. Bapak tadi sudah menyinggung integritas ya. Integritas. Iya, integritas. Kalau udah integritas maka akan menimbulkan trust. Ya benar Pak. Kepercayaan. Nah,
atas dasar kepercayaan itulah maka bisnis kita itu akan tetap aman, lancar, maju. Karena mana mungkin kita bisa maju, bisa berkembang kalau orang sudah nggak percaya, orang Iya, sudah betul. kalau udah nggak percaya kan pasti kan kita jauh apa didekati, Dijauhi Pak. dijauhi Iya. kan gitu. Jadi trust. Nah, trust itu kan suatu yang susah dibangun, Betul Pak. makan perjalanan yang panjang dan menjaganya juga tidak mudah. Tapi sekali jatuh, apa yang kita rintis selama ini itu selesai. Itu trust. Sekali tidak ada percaya, yang kemarin itu sudah nggak ada artinya lagi. Ya kan? Itu jadi hati-hati. Jadi sangat penting di dalam trust dalam bisnis. Karena ini menyangkut jujurkah di situ, kan, gitu. Amanahkah di situ, kan, gitu. Benarkah di situ, semuanya itu ada diatur dalam syariah. Karena kalau aturan syariah yang pertama mungkin kan masalah halal, ya kan, menyentuh jangan yang tidak halal. Itu kalau misalkan kita menyebut bahwa mungkin ya bisnis bistro kita, kuliner kita itu sudah halal, maka jangan sekali-kali trust yang halal tadi menjadi tidak trust halal. lagi, kan itu. Kemudian aturan berikutnya adalah bisnis yang kita jalan harus tidak dalam syariah itu horor misalkan, itu menjadi orang berpikir untuk bagaimana kok dijalankannya seperti ada semacam ketidakpastian, ya gitu. Iya, tidak jelas gitu. Ya, ini mau kerjasama tetapi ada indikasi lain yang mungkin ada yang disembunyikan dan seterusnya. Itu yang melanggar dari bisnis syariah. Kemudian maisir, ya kan? Apabila bisnis itu ada menyentuh judi, ya kan? Iya. Sesuatu yang gambling, sesuatu yang akhirnya akan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Betul. Gitu. Kalau maisir itu judi, itu pasti satu diuntungkan dan pasti satu dirugikan, ya kan gitu? Iya, betul Pak. Bagaimanapun juga itu hanya nggak mungkin semua dua-duanya itu akan mendapatkan kemenangan, kan gitu? Jadi pasti ada satu menang dan satu kalah, seperti itu. Berikutnya ya jalankan bisnis seperti bisnis yang lain. Berarti jalankan seperti yang lainnya. Betul. Kembali pada hal yang tadi ya Pak. Jadi ya, masalah analisis, iya, masalah kesyariahan, analisa SWOT sama aja, semua butuh itu. Bisnis syariah itu juga butuh bagaimana peluangnya ada di mana, ancamannya apa, kelemahannya apa, semuanya itu juga perlu itu kajian-kajian. Berarti kita hanya perlu memasukkan kayak bumbu-bumbu syariahnya ya gitu ya, Pak, ibaratnya. Dan tidak hanya nama ya. Iya. Ya, ditunjukkan bukti itu mana syariahnya. Berarti bukan hanya label teman-teman. Jadi kayak dalam prakteknya itu kita juga harus benar-benar melakukan dan menjalankan kata syariah tersebut gitu ya Pak. Ya, contoh aja lah simple. Ini apa ini namanya, misalnya tempat kafe apa ini ya. Ini syariah. Tunjukkan salah satu syariah bahwa ini syariah misalnya. Di situ ada musolanya. Ini syariah. Ya, hanya menempatkan di situ ada musolanya. Kemudian yang menentukan bahwa di situ ada mungkin kembaliannya, mungkin yang tidak bisa diuangkan nanti akan kita masuk ke dalam infak begitu ya Pak. Betul, itu udah syariah. Contoh-contoh yang sebenarnya itu simple ya. Dan orang kadang-kadang sesuatu yang simple, yang sepele itu ya disepelekan. Betul. Padahal itu menjadi berkah. Oke. Ya. Ada nggak nih Pak sampai saat ini
apa yang mau Bapak sampaikan buat kita teman-teman nih, untuk apa ya, kayak apa, untuk Ya, anu ya, apa gimana Pak? berani, Iya, berani tampil atau berani mengambil keputusan. Ya seperti ini bukan ya, apa namanya, sahabat-sahabat yang ada, bahwa bisnis itu semuanya memiliki peluang yang sama, semuanya memiliki peluang untuk berhasil, ya. Itu sudah kita pahami lah. Jadi tidak usah kita takut, dan apa seperti Bapak sampaikan tadi, pertama Anda harus memiliki eh, dream, kemudian small action, dan do it now, lakukan itu sekarang, jangan tarsok tarsok, itu nanti akan ketinggalan sama yang lain, ya kan gitu. Begitu kita ngejar yang ketinggalan, nggak taunya yang dikejar itu sudah berubah ngejar yang lain, seperti itu, ya kan. Jadi iya, saya berubah tren nggak, gitu ya. betul, kita terlambat terus, kita Iya, terlambat terlambat. terus, kan gitu. Dan tidak apa nama salahnya juga kita membuat semacam membuat semacam kondisi, apa namanya, kondisi kita, apa yang kita memiliki, sebuah obsesi itu sampaikan kepada orang lain, ceritakan, meskipun dia nggak bertanya, kita cerita, dan kemudian bagaimana pendapatmu, itu semacam kita itu mengkondisikan kita itu berhutang. Sekarang rasanya bagaimana kalau Anda punya hutang, kamu ketemu sama orang, Kepikiran Pak, jadi kayak pengen apa, jadi kewajiban kita gitu ya, untuk melunasi dan ya, menyelesaikan itu serba nggak gitu. enak kan, Iya Pak. serba nggak enak, kondisi itu serba nggak enak. Iya. Maka sebenarnya ini adalah sebanyak karena kita ada treatment aja, bagaimana kita itu menempatkan diri sebagai orang yang punya tekanan. Kita sendiri sih sebenarnya kita hanya cerita, kemudian kita berharap nanti dia akan nanya, gimana kamu ya, punya rencana ini, punya rencana, berarti kita menagih. Nah, disitulah maka kita kadang-kadang kalau sudah melangkah kecil, kemudian dia cerita lagi, kemudian dia akan memberikan penilaian, kemudian dia melangkah lagi, dan seterusnya. Jadi ceritakan itu. Jadi cita-cita itu sebenarnya penting. Cuman kalau bisa jangan ditanya. Sebelum ditanya, Anda sahabat-sahabat itu cerita saja dan kondisikan bahwa Anda berutang janji. Janji apa? Janji kepada tujuan-tujuan, obsesi-obsesi Anda. Oke, berarti inti dari pembicaraan kita kali ini untuk membangun suatu bisnis itu, yaitu yang dikatakan oleh Pak Adi tadi ya Pak, yaitu ada 3 itu. Jadi yang pertama itu big dream, yaitu Small action. small action, dan yang ketiga itu do it, lakukan itu sekarang, Do gitu it ya now. Pak ya. Do it now. Do Jangan it lakukan now, itu. ya. Do it now. Iya, iya benar. Lakukan itu sekarang gitu ya Pak. Nah, juga tadi dikatakan bahwa untuk menjaga suatu bisnis kita itu tetap bertahan dan tidak stuck di situ begitu ya Pak. Jadi integritas dan kepercayaan itu ya Pak ya. Integritas Itu akan yang memberikan kepercayaan. dipegang ya Ya, Pak. dengan integritas itu kan maka bisnis akan tumbuh. Akan tumbuh, berkembang. Oke. Karena apa? Berarti kalau bisnis tumbuh, berarti di situ ada trust di dalam perjalanannya. Iya benar. Dengan begitu dia semakin mudah untuk meluas begitu ya Pak ya. Betul. Jadi kalau lebih katakanlah, sebenarnya Bapak nggak terlalu suka juga sih ini, agak sedikit ekstrim juga. Iya. Bisnis yang berhasil adalah mereka yang bisa memanfaatkan orang lain. Ekstrim ya? Iya Pak. Kayaknya nggak syariah banget. Iya. Maksudnya apa ya? Tidak santun, sedikit tidak Ya, santun ya, Pak, ya. Tetapi itulah bisnis. Karena tapi itu faktanya. diperlukan gitu. Faktanya begitu. Iya. Memanfaatkan olahraga ini dalam arti bukan eksploitasi seperti apa, bagaimana, seperti aturan main sih. Yang pertama adalah apa yang kita eksploitasi. Kita punya waktu berapa jam dalam satu hari? 24 jam Pak. 24 jam. Mungkin aktivitas kita paling mungkin maksimal dalam satu hari, yaitu dari kita bekerja. Kecuali kalau yang nggak kenal waktu ya beda lagi, dia bisa berubah-ubah, itu nggak tetap itu waktunya. Itu katakanlah kita cuma mulai dari jam 8, 9, 10. Silat 1, 2, 3, 4 sudah maksimal 8 jam ya. Dan efektif kerja memang 8 jam ya, Iya, yang Pak. dalam aturan kerja. Memanfaatkan waktu artinya adalah memanfaatkan waktu orang lain Orang lain. yang kita manfaatkan. Iya, betul. Ya.
Kalau kita bisa memanfaatkan orang lain 100 orang, maka kita punya waktu 800 jam. Betul nggak? Betul, Pak. Betul. Iya. Kemudian apa yang kita manfaatkan? Kita manfaatkan uangnya. Kalau kita misalkan tadi kita nggak punya modal, ya, kita manfaatkan uang orang lain. Ya. Tetapi tadi trust tadi sudah ada. Kalau trust sudah ada, memanfaatkan waktu orang lain, memanfaatkan uang orang lain, kemudian memanfaatkan apa namanya kompetensi orang lain, keahlian orang lain. Orang yang ahli, kita nggak ahli, Kita iya. nggak ahli kita. Orang lain yang ahli kok. Cuma kita manfaatkan keahliannya. Kan seperti itu. Semua itu karena udah trust tadi. Karena semuanya sudah terbangun dari integritas, ya kan gitu. Dari ya tetap dari awal ya jatuh bangun dan seterusnya. Tapi karena dia fokus. Tambah satu lagi tadi sebenarnya tempat apa namanya big dream, small action, do it now dan fokus. Kemudian tambah ada doa, syariah lagi. Ya, Iya, Pak. Jadi karena kita punya usaha tapi kita kalau tidak berdoa itu percuma gitu ya, Pak. Jadi kita harus jadi usahalah, bekerjalah, itu adalah ibadah. Itu aja sih. Kan gitu. Karena ibadah tidak hanya apa namanya ibadah mahdoh ya, Iya, ibadah sholat, puasa dan lain-lainnya. Apapun yang kita lakukan, kalau semua diniatkan adalah untuk ibadah, ya insya Allah pahala. Iya, betul, Pak. Tuh, apalagi dengan syariah. Oke, itu dia tadi teman-teman seputar pembahasan kita tentang cara membangun bisnis secara Islam maupun tata kelolanya ataupun cara bertahan di dalam bisnis itu sendiri begitu. Sekian saja mungkin Pak pembicaraan kita kali ini, bisa kita lanjut di next pertemuan. Oke. Bye. See you dulu Pak. Oke, bye. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.